Orang pintar itu meminta Desrianto mengirimkan foto sang kekasih agar dapat menerawang keberadaannya. Menurut paranormal, Agnes masih berada di sekitar perusahaan. Tetapi wanita itu sudah diculik dan dibawa ke suatu tempat. Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita cantik ini dihabisi gara-gara uang Rp500.000. Agnes Ratri Anggraini, 25 tahun, asal Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Setelah lulus kuliah teknik sipil, gadis ini merantau ke Bahodopo, Morowali, Sulawesi Tengah. Bersama kakaknya, Devsa Denianto, dia bekerja di PT Pancapilar Sejahtera, sebuah perusahaan yang bekerja di bidang konstruksi. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga. Pada hari Sabtu 13 Mei 2023 pukul 9 pagi, Agnes berencana pergi ke tempat kerja untuk memberikan uang kepada dua rekan kerjanya. Dia diantar oleh Desrianto, 27 tahun, kekasihnya yang bekerja di tempat yang sama. Karena urusan dengan dua rekannya telah selesai, Desrianto mengajak Agnes pulang. Namun Agnes menolak karena ingin menunggu temannya yang masih di kantor. Kondisi itu membuat Desrianto terpaksa meninggalkan sang pacar di kantornya. Sejak itu Agnes tidak kunjung pulang dan tidak mengabarinya. Desrianto mencoba berkali-kali menelpon Agnes secara terus-menerus sampai 20 kali. Namun panggilannya selalu tertolak. Kejanggalan saat Desrianto melihat status WA kekasihnya. Jalan-jalan ke rumah teman dulu, dengan emosion tertawa. Desrianto pun merasa bingung dan bertanya-tanya, kenapa Agnes tiba-tiba pergi tanpa memberitahu dirinya. Panggilan telepon dicoba lagi, dan ternyata ponsel Agnes malah tidak aktif. Keluarga Agnes juga kehilangan kontak dengan wanita itu, hingga mereka merasa khawatir dan merasa ada yang tidak beres. Keluarga memutuskan untuk mencari di kantor PT Pancapilar Sejahtera dan berharap menemukan Agnes di sana. Namun setelah menelusuri area sekitar perusahaan, mereka tidak dapat menemukan keberadaan Agnes. Desrianto juga melaporkan kehilangan Agnes ke Polsek Bahodopi. Namun karena pencarian belum 1 kali 24 jam, polisi menjelaskan bahwa mereka tidak dapat memproses laporan itu. Tidak putus asa, Desrianto terus melakukan pencarian dan merasa perlu untuk menghubungi seorang paranormal yang dipercaya bisa membantu menemukan Agnes. Orang pintar itu meminta Desrianto mengirimkan foto sang kekasih agar dapat menerawang keberadaannya. Menurut paranormal, Agnes masih berada di sekitar perusahaan. Tetapi wanita itu sudah diculik dan dibawa ke suatu tempat. Dengan informasi tersebut, Desrianto menuju mes kantor tempat Agnes bekerja. Sekitar pukul 10 malam, pria itu mencari di sekeliling mes dengan bantuan kerabat Agnes, Andri. Sesampainya di sana, Desrianto mengintip melalui jendela dan melihat ruangan di dalamnya yang terlihat rapi dan teratur. Namun Andri melihat seseorang yang sedang terbaring di dalam kamar. Di saat yang sama, seorang penjual kaki lima di depan kantor dengan tegas melarang keluarga Agnes yang hendak mendobrak kamar. Cekcok pun tak dapat terhindarkan. Andri yang emosi nyaris memukul si pedagang kaki lima. Hingga akhirnya si pedagang mempersilahkan Desrianto dan Andri untuk mendobrak pintu kamar. Ketika pintu dibuka, mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Agnes yang memakai kaos biru dan celana hitam ditemukan tergeletak bersimbah bercak-bercak cairan merah. Tubuh wanita itu ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat tali. Wajahnya pun penuh dengan luka. Temuan ini mengindikasikan bahwa korban telah mengalami kekerasan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Penemuan itu segera dilaporkan ke pihak kepolisian yang segera melakukan olah TKP. Dari keterangan pihak Agnes bekerja, menyebutkan bahwa ada dua orang yang sempat berinteraksi dengan Agnes. Mereka adalah Jupri dan Alimuddin. Setelah proses penyelidikan yang intensif dan pemeriksaan beberapa saksi, akhirnya titik terang didapatkan tentang sosok si pelaku yang telah menghabisi Agnes. Dialah Muhammad Jufri alias Jufri, seorang pria berusia 33 tahun yang merupakan rekan kerja korban.
Pelaku ditangkap pada 14 Mei 2023 di Morowali. Penangkapan diwarnai dengan sebuah timah panas sebagai hadiah di kaki ketika Jupri mencoba kabur dengan pura-pura minta izin untuk buang air kecil. Korban Agnes dibawa ke kampung halamannya. Kedatangan disambut dengan rasa duka mendalam dari keluarga dan teman-temannya. Ribuan kerabat dan mahasiswa UKI Toraja berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Agnes yang dimakamkan di liang kubur yang terletak di objek wisata Lema, Makali Utara, Tanah Toraja, berdampingan dengan makam kakeknya Paulus Siku. Polisi mengungkap motif di balik kasus ini. Alasan di balik penghilangan nyawa ini ternyata semua berasal dari masalah sepele. Jupri mengakui merasa tersinggung. Awalnya ia meminjam uang sebesar Rp500.000 kepada Agnes. Namun korban saat itu tidak mempunyai uang tunai dan mempersilahkan Jupri untuk mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM dan memberikan PIN-nya. Ketika kartu ATM dikembalikan, Agnes mencurigai jika Jupri mengambil uang lebih banyak dari yang dipinjamkan. Agnes menekan Jupri dan secara terus-menerus menanyakan hal tersebut. Jupri merasa tersinggung hingga terjadi perdebatan. Hingga saat situasi memanas, Jupri memukul dan mendorong korban hingga terjatuh. Kemudian mengikat kaki dan tangan korban. Meskipun korban melakukan perlawanan, hal ini membuat pelaku bertambah kalap. Dilanjutkan menutup dan membekap wajah korban dan memukulinya dengan sebongkah batu hingga korban menghembuskan nafas terakhir. Jupri mengambil tas dan handphone Agnes serta membuat status seolah-olah korban sedang dalam perjalanan ke Kendari. Barang-barang lain milik korban dibuang ke sungai. Walaupun hasil visum menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual, polisi masih melakukan pendalaman penyelidikan untuk mengungkap motif lain kasus ini. Pelaku dijerat pasal 338 dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Ingat, semua keterangan motif ini hanya menurut pelaku. Kita sebagai netizen tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi karena korban sudah beristirahat dengan tenang dan tidak bisa memberi keterangan apapun. Kalau saya tidak pernah memberikan kartu ATM dan PIN kepada orang lain, kecuali kalau amit-amit ada pemaksaan atau ketika ada pengancaman. Semua kembali lagi ke opini masing-masing. Tapi ingat, kejahatan bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Bye-bye.